warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan cara pengisian SPP PPH 23. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fauzi dengan NIM 63250612. Perkenalkan, nama saya Arsyadin Cahya dengan NIM 63250828. Perkenalkan, nama saya Devara Azalia dengan NIM 63251283. Perkenalkan, nama saya Siti Almazara dengan NIM 63251439. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih PPH 23 itu. Nah, PPH 23 itu adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Nah, objek PPH 23 ini meliputi ada dividen, bunga, royalti, sewa atas harta selain tanah atau bangunan, dan juga imbalan atas berbagai jenis jasa. Selanjutnya yaitu ada bukti pemotongan dan pemungutan PPH unifikasi berformat standar. Di paling atas ini terdapat nomor. Bagian nomor ini berisi nomor identitas dari bukti potong. Nomor dokumen ini digunakan sebagai kode referensi dokumen pajak. Lalu ada masa pajak. Di situ tertulis 03/2025, artinya transaksi pajak ini termasuk dalam masa pajak bulan Maret tahun 2025. Lalu ada sifat pemotongan atau pemungutan PPH. Pada bagian ini tertulis tidak final. Artinya pajak yang dipotong masih dapat diperhitungkan dalam pelaporan pajak tahunan. Lalu ada status bukti pemotongan atau pemungutan tertulis normal. Artinya dokumen ini merupakan dokumen biasa atau bukti potong biasa, bukan merupakan pembetulan dari bukti potong sebelumnya. Selanjutnya itu ada kolom A, yaitu identitas wajib pajak yang dipotong. Pada bagian ini berisi identitas pihak yang menerima penghasilan. Di kolom A1 terdapat NPWP atau NIK. Bagian ini merupakan identitas wajib pajak penerima penghasilan. Lalu di kolom A2 itu terdapat nama. Nama ini merupakan pihak yang menerima penghasilan atau pihak yang dipotong pajaknya. Nah, pada dokumen ini tertulis PT Prima. Selanjutnya di kolom A3 terdapat nomor identitas tempat kegiatan usaha yang menunjukkan identitas tempat kegiatan usaha. Pada dokumen ini terlihat diawali dengan nomor 07 sekian. Lalu di bagian kolom B yaitu pemotongan dan atau pemungutan PPH. Bagian B ini menjelaskan transaksi yang dikenakan pajak. Di kolom B1 itu terdapat jenis fasilitas dan tertulis tanpa fasilitas. Artinya transaksi ini tidak mendapatkan fasilitas khusus perpajakan seperti pembebasan atau pengurangan. Lalu di kolom B2 terdapat jenis PPH, tertulis pasal 23. Jadi pajak yang dipotong dalam dokumen ini adalah pasal 23. Selanjutnya ada detail objek pajak. Di tabel berikut ini merupakan ada kode objek pajak yaitu 24-10454. Kode ini menunjukkan jenis transaksi yang dikenakan pajak. Objek pajaknya di sini yaitu jasa percetakan atau penerbitan. Artinya penghasilan yang dipotong pajaknya berasal dari jasa percetakan atau jasa penerbitan. Lalu ada kolom DPP atau dasar pengenaan pajak. Dalam dokumen tersebut nilainya sebesar 908.108 perak. Nilai ini adalah nilai dasar yang nantinya akan digunakan dalam menghitung pajak. Tarif pajaknya di sini sebesar 2%, lalu pajak penghasilan, yaitu jumlah pajak yang dipotong, adalah 18.162. Hasil ini didapatkan dari perhitungan 908.108 perak dikali dengan 2%. Selanjutnya ada dokumen dasar pemotongan. Di bagian B8 ini tertulis jenis dokumen yaitu surat tagihan pada tanggal 28 Februari 2025. Artinya pemotongan pajak ini berdasarkan surat tagihan tersebut. Selanjutnya nomor dokumen. Pada bagian B9 terlihat nomor dokumen yang diawali huruf 18. Nah, nomor ini tuh digunakan sebagai referensi dari transaksi. Oke, saya akan menjelaskan bukti pemotongan selanjutnya. Masih sama dengan yang sebelumnya, ada nomor, ini sebagai identitas dokumen bukti potong, lalu masa pajak 03/2025 yaitu Maret 2025. Lalu sifat pemotongan atau pemungutan PPH. Ini keterangannya tidak final karena pajak yang dipotong ini bukan pajak final. Lalu status bukti pemotongan masih normal ya, karena menunjukkan bukti potong ini merupakan bukti potong biasa, bukan bukti potong pembetulan. Untuk selanjutnya bagian A, identitas wajib pajak yang dipotong atau penerimaan penghasilan. Pada bagian A1, NPWP atau NIK, ini adalah nomor identitas pajak si penerima penghasilan. Lalu A2, nama, kita ambil contoh PT Mardika, ini adalah nama wajib pajak yang menerima pembayaran. Lalu A3 adalah NITKU, yaitu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, selanjutnya pada bagian B, pemotong dan atau pemungutan PPH. Pada B1 jenis fasilitas keterangannya tanpa fasilitas karena tidak menggunakan fasilitas perpajakan khusus ini ya. Dan bagian B2 jenis PPH-nya adalah pasal 23.
karena kita membahas PPh pasal 23. Nah, jadi bukti potong ini menunjukkan bahwa transaksi ini termasuk objek pajak PPh pasal 23. Selanjutnya ada kode objek pajak yaitu 24/104/02. Ini adalah kode menunjukkan jenis penghasilan yang dikenakan PPh 23. Lalu ada B4 objek pajak. Di sini keterangannya jasa manajemen, artinya pembayaran yang dilakukan adalah atas jasa manajemen. Lalu pada bagian DPP, dasar pengenaan pajak sebesar 8.500.000. Ini adalah jumlah bruto pembayaran jasa yang menjadi dasar perhitungan pajak. Lalu pada B6, tarif, ini sebesar 2%. Ini adalah tarif PPh pasal 23 untuk jasa tadi, jasa manajemen. Lalu B7, pajak penghasilan sebesar 170. Nah, ini didapat dari DPP dikali tarif ya. 8.500.000 dikali tarifnya sebesar 2%, jadi 170.000. Lalu pada bagian B8, dokumen dasar bukti potong. Jenis dokumen di sini adalah surat tagihan. Lalu pada bagian tanggal 15 Maret. Jadi pemotongan didasarkan pada surat tagihan yang diterbitkannya itu pada tanggal 15 Maret. Pada bagian B9, di sini berisi nomor dari dokumen dasar si transaksi. Nah, untuk bagian B10, ini kosong karena untuk instansi pemerintah. Jadi pemotong bukan instansi pemerintah ya. Jadi kolom ini tidak perlu diisi. Lalu selanjutnya pada bagian B11 nomor SP2D di sini masih sama kosong karena hanya digunakan untuk transaksi yang melibatkan instansi pemerintah. Kemudian bukti pemotongan dan atau pemungutan PPh unifikasi berformat standar. Yang pertama itu ada paling atas ada kolom nomor yang diawali oleh nomor 25. Nomor ini merupakan identitas dari bukti potong yang digunakan sebagai kode referensi dokumen pajak. Kemudian ada kolom masa pajak yaitu pada masa Maret 2025. Kemudian ada kolom sifat pemotongan dan atau pemungutan PPh. Ini bersifat tidak final. Artinya pajak ini dapat diperhitungkan kembali dalam pelaporan pajak tahunan. Kemudian ada kolom status bukti pemotongan atau pemungutan. Ini berstatus normal. Artinya, dokumen ini merupakan dokumen normal atau bukti potong normal dan bukan perbaikan atau pembetulan dari bukti potong sebelumnya. Memasuki kolom A, yaitu identitas wajib pajak yang dipotong dan atau dipungut PPh atau penerima penghasilan. Pada kolom A ini merupakan identitas wajib pajak yang dipotong pihak yang menerima penghasilan. Pada A1 terdapat NPWP atau NIK yang diawali oleh 00. Ini merupakan identitas wajib pajak penerima penghasilan. Pada A2 terdapat nama yaitu PT Buana Express. Ini merupakan nama yang menerima penghasilan atau pihak yang dipotong pajak. Pada A3 yaitu NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha yang diawali oleh 00 sekian Buana Express. Ini merupakan pada A3 identitas tempat usaha. Memasuki kolom B yaitu pemotong dan atau pemungut PPh. Pada kolom B ini merupakan transaksi yang dikenakan pajak. Pada B1 adanya jenis fasilitas yaitu tanpa fasilitas. Artinya transaksi ini tidak menerima atau mendapatkan fasilitas khusus pajak seperti pengurangan nominal. Pada B2 terdapat jenis PPh yaitu pajak penghasilan 23. Pada kolom B ini terdapat tabel yaitu ada kode objek pajak 2410440. Ini merupakan kode jenis transaksi yang dikenakan oleh pajak. Kemudian ada tabel objek pajak yaitu transaksi yang dikenakan pajak yaitu jasa freight forwarding. Dengan DPP atau dasar pengenaan pajak sebesar 500.000 dengan tarif 2% dan menghasilkan pajak penghasilan 10.000 yang dapat dari DPP dikalikan oleh tarif yaitu 500.000 dikali 2% menghasilkan 10.000. Kemudian ada B8 mengenai dasar bukti pemotongan atau pemungutan, yaitu jenis dokumennya adalah bukti pembayaran. Ini artinya berdasarkan pada terjadinya pembayaran berupa uang tunai atau transfer. Yaitu pada B9 ada nomor dokumen yang diawali dengan 95 sekian. Ini merupakan nomor referensi dari transaksi. Selanjutnya bukti potong yang keempat. Di sini ada nomor urut bukti pemotongan yaitu diawali dengan 25, masa pajaknya pada bulan Maret 2025, sifat pemotongan atau pemungutan PPh-nya bersifat tidak final, status bukti pemotongan atau pemungutannya itu normal, artinya bukan bukti potong dari pembetulan atau pembatalan. Bagian yang pertama ada identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerima penghasilan. Pada bagian A1 ada NPWP atau NIK dari wajib pajak yang diawali dengan 00. Pada bagian A2 ada nama wajib pajak yaitu Indogenetek. Dan bagian A3 nomor identitas tempat kegiatan usaha yang diawali oleh 00. Pada bagian yang kedua ada pemotongan atau pemungutan PPh. Bagian B1 yaitu jenis fasilitas. Jenis fasilitasnya tanpa fasilitas. Artinya transaksi ini dikenakan tarif normal, tidak mendapatkan fasilitas insentif pajak. Pada bagian B2 itu jenis PPh-nya yaitu pajak penghasilan pasal 23. Selanjutnya ada detail pajak. Di kolom pertama ada kode objek pajak yaitu 24.104.45. Di kolom kedua ada objek pajaknya yaitu atas jasa laboratorium atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis. Di kolom ketiga ada DPP atau dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 18.772.000.
Di sini ada tarif pajaknya sebesar 2%, lalu ada pajak penghasilannya sebesar 375.440 yang didapatkan dari DPP dikali tarif pajaknya, yaitu 18.772.000 dikali 2%, maka mendapatkan hasil 375.440. Selanjutnya pada bagian B8 ada dokumen dasar bukti pemotongan. Jenis dokumennya yaitu dokumen lainnya. Dan tanggal yang tercantum yaitu 21 Maret 2025. Tanggal ini adalah tanggal dokumen dasar pembayaran atau transaksi. Di bagian B9 ada nomor dokumen yang diawali dengan SI. Pada bagian B10 untuk instansi pemerintah, pembayaran PPh menggunakan, dan pada bagian ini dikosongkan karena bukan transaksi dengan instansi pemerintah menggunakan mekanisme khusus. Lalu pada bagian B11 yaitu nomor SP2D. Pada bagian ini dikosongkan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengisian daftar objek pemotongan atau pemungutan PPh 23. Di sini pada kolom NPWP kita masukkan saja sebagai contoh yaitu 07 dan sekian. Lalu untuk masa pajak, karena tadi kita membahas pada bulan Maret 2025, maka kita masukkan saja 03 2025. Lalu selanjutnya objek pajak, karena tadi kita hanya membahas jasa, jadi langsung saja kita ke nomor 32 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Tadi kita tidak membahas jasa teknik dan juga jasa konsultan, jadi hanya membahas jasa manajemen, jasa freight forwarding, jasa laboratorium, dan juga jasa pencetakan. Nah, di sini keterangannya ada jasa manajemen. Kita masukkan saja DPP-nya, yaitu sebesar tadi 8.500.000. Lalu untuk sisa jasa lain, itu langsung kita gabungkan saja. Kita masukkan di jasa lain pada bagian D. Totalnya jadi sebesar DPP-nya Rp20.180.108. Nah, ini langsung kita total saja teman-teman. Pada bagian 33, jadi kita masukkan totalnya 28.680.108. Nah, pada bagian 33 ini adalah jumlah angka dari 27 sampai nomor 32. Lalu untuk selanjutnya, pada kolom jumlah PPh, yaitu kita kalikan saja 2% teman-teman, karena tarifnya 2% semua tadi. Untuk 8.500.000 dikali 2% sebesar Rp170.000. Lalu yang untuk jasa lain totalnya tadi kan 20.180.108. Ini kita kalikan 2%, lalu kita mendapatkan hasil Rp403.602. Nah, di sini juga kita totalin jasa manajemen dan jasa lain mendapatkan hasil sebesar Rp573.602. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengisian surat pemberitahuan atau SPT masa PPh 23. Di sini yang pertama adalah kolom masa pajak, karena kita membahas tadi pada bulan Maret 2025, maka kita isi 03 2025. Untuk selanjutnya ada kolom di sini SPT normal dan SPT pembetulan. Kita centang saja bagian SPT normal, karena ini adalah pelaporan pertama untuk masa pajak bulan Maret 2025. Dan bagian SPT pembetulan kita kosongkan karena tidak ada koreksi terhadap SPT yang sudah dilaporkan sebelumnya. Lalu selanjutnya pada bagian A, identitas pemotong atau pemungut PPh. Pada bagian A1, di sini ada NPWP. Sebagai contoh kita masukkan saja ya 07 sekian. Nah, ini merupakan NPWP perusahaan si pemotong. Lalu pada bagian A2 dan A3 adalah nama dan alamat. Kita ambil contoh saja PT Paramita dan alamatnya Bintaro, Tangerang. Nah, PT Paramita ini adalah perusahaan yang wajib memotong dan melaporkan PPh pasal 23. Lalu ini adalah alamat si perusahaannya. Selanjutnya A4, nomor telepon, kita masukkan saja 08 sekian. Ini adalah nomor kontak si perusahaan. Selanjutnya pada bagian B, resum pajak penghasilan. Nah, di sini bagian 1, P adalah PPh yang disetor sendiri. Ada PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 22, dan PPh pasal 15. Ini semua kita kosongkan ya, karena kita hanya membahas PPh 23. Selanjutnya ada di bagian 2, PPh yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, ini adalah langsung saja bisa kita lihat baris 7, PPh pasal 23. Pada kolom PPh terutang, ini kita isi sebesar Rp573.602. Artinya, dari total seluruh PPh pasal 23 yang dipotong si PT Paramita selama bulan Maret 2025 sebesar Rp573.602. Lalu untuk dengan SSP atau BPN, ini artinya pajak yang disetor menggunakan surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara, ini kita kosongkan ya, karena kita hanya pembayarannya melalui pemindah bukuan atau dengan PBK. Maka kita isi pada kolom PBK, yaitu sama Rp573.602. Selanjutnya, kita lihat di baris 10, ini adalah jumlah yang dipotong atau dipungut. Ini adalah, kita turunkan saja totalnya teman-teman, Rp573.602. Sama ya. Lalu selanjutnya, bagian 3, yaitu rekapitulasi PPh. Nah, pada baris 11, jumlah, ini kita masukkan juga
Rp573.602. Ini adalah total dari keseluruhan pajak yang harus dipertanggungjawabkan dalam SPT masa ini. Nah, lalu selanjutnya baris 12, jumlah total PPh dan PPh yang disetor. Nah, ini nilainya juga sama ya, Rp573.602. Ini menunjukkan total pajak yang telah dibayar atau disetor, teman-teman. Untuk selanjutnya pada bagian C, ini adalah pernyataan dan tanda tangan. C1 yaitu wajib pajak atau wakil pajak. Ini kita isi atau kita centang karena SPT ini ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili si perusahaan. Untuk selanjutnya C3, nama, kita ambil contoh yaitu yang bertanggung jawab atas pelaporan SPT ini adalah Irwan. Lalu selanjutnya C4, tanggal, ini kita isi 20 April 2025. Ini merupakan tanggal penyampaian SPT masanya. Nah, ini masih sesuai ketentuan karena masa pajaknya itu di bulan Maret pada tahun 2025. Dan batas pelaporan SPT masa PPh unifikasi yaitu 20 April 2025, sehingga pelaporannya dilakukan tepat waktu. Nah, jadi begitulah cara pengisian daftar bukti potong dan juga cara pengisian SPT. Terima kasih.